Selamat datang di kelas praktikum sistem basis data. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenai operator dan fungsi dari SQL. Tujuan praktikumnya, nanti teman-teman dapat menjelaskan operator-operator apa aja yang bisa diterapkan dalam statement query. Lalu, teman-teman juga bisa menjelaskan berbagai macam fungsi untuk mengolah data string, numeric date, case, dan control flow. Yang ketiga, nanti teman-teman bisa menerapkan operator atau fungsi apa aja yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan informasi dari basis datanya. Secara umum, teman-teman seharusnya bisa membaca lebih dahulu materi hari ini. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mencoba, diharapkan tidak ada kesulitan. Karena kuliah kita modelnya PJJ, nanti teman-teman bisa perhatikan video ini sebagai panduan kalian untuk belajar pada modul yang ke-8 ini. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan, teman-teman harus mengimpor ini, tabel mahasiswa SQL. Nanti teman-teman bisa download tabelnya di Moodle, sudah disediakan, nanti teman-teman tinggal download aja. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Kali ini kita akan belajar mengenai berbagai macam bentuk operator dan fungsi untuk men-tuning statement query agar gunanya apa? Statement query tersebut agar lebih efektif dan efisien dalam menyaring data untuk menghasilkan informasi yang digunakan. Nah, nanti teman-teman mahasiswa, teman-teman dipersilahkan untuk menyiapkan tabel yang digunakan sebagai sampel uji dari materi praktikum kali ini. Nanti teman-teman bisa bikin terlebih dahulu database pertemuan 08, kemudian import file mahasiswa.sql yang telah disiapkan. Teman-teman bisa mengamati struktur tabel dengan melakukan klik jelajah dan struktur. Apabila menggunakan konsol, teman-teman bisa menggunakan perintah dash mahasiswa dan select bintang from mahasiswa. Untuk melakukan importnya, teman-teman dipersilakan menggunakan php-myadmin. Nah, tampilan php-myadmin-nya seperti ini. Nanti teman-teman bisa import dengan menggunakan import di bagian sini, lalu teman-teman tinggal browse file SQL-nya. Tapi jangan lupa sebelumnya bikin database dulu ya. Oke, di sini kebetulan karena konfigurasi php-myadmin di komputer saya agak sedikit ngaco dari tadi, maka saya putuskan untuk melakukan importnya menggunakan command line. Nah, caranya, langkah pertama, kita masuk dulu ke database MySQL kita. MySQL. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau teman-teman menggunakan di Windows, teman-teman bisa menggunakan perintahnya MySQL -u root, lalu teman-teman tekan Enter. Nah, di sini karena ada sedikit perbedaan, jadi teman-teman teman-teman diharapkan bisa menyesuaikan. Oke, sekarang yang pertama kita bikin database-nya dulu. Kita bikin database yang pertama. Kita bikin database, create database, kita kasih nama pertemuan 08. Oke, lalu kita keluar, kita mau ekspor. Kita keluar dari database ini, kita mau import tabelnya. Keluar dari database, teman-teman bisa ketikkan exit. Nah, lalu kita import database-nya. Untuk melakukan import, teman-teman bisa mengarahkan ke tempat teman-teman menyimpan file mahasiswa.sql-nya. Di sini filenya itu di tempat saya ada di folder modul 8. Jadi saya sudah masuk ke folder yang namanya modul 8. Untuk melakukan importnya, karena tadi kita sudah bikin database, kita dengan mudah dapat mengimport tabel tersebut ke dalam database. Caranya cukup mudah dengan tinggal mengetik MySQL, nama database yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan database 08. Lalu teman-teman bisa menggunakan tanda seperti ini. Nah, tinggal teman-teman tuliskan nama tabelnya. Di sini nama tabelnya mahasiswa.sql.
Oke, lalu kita cek database-nya. Kita gunakan database-nya. Kita gunakan database-nya. Kita lihat tabelnya, show tables. Oke, tabel mahasiswa sudah masuk ke dalam database ya. Untuk melihat deskripsinya, kita tinggal menggunakan perintah deskripsi mahasiswa. Maka tabelnya akan muncul seperti ini. Ini sama dengan yang akan kita gunakan pada pertemuan ini. Cara ini memang sengaja saya gunakan karena konfigurasi PHP MyAdmin di komputer saya agak sedikit error. Oke, demikian bagian pengantar. Teman-teman bisa mencobanya. Sekian untuk materi kita kali ini. Terima kasih.